Suatu hari pada sore hari, Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci untuk salat. Pukul 3.2 ada seorang laki-laki yang terlahir lumpuh. Setiap hari ia dibawa ke salah satu gerbang bait suci, berseru gerbang indah, untuk memohon sedekah dari orang-orang yang memasuki halaman bait suci. Ketika orang lumpuh itu melihat Petrus dan Yohanes masuk, ia meminta sedekah. Mereka menatapnya dengan mantap, dan Petrus berkata, "Lihatlah, kami menunggu untuk menerima sesuatu." Kemudian Petrus berkata, "Saya tidak punya uang, tetapi apa yang saya miliki saya berikan kepadamu. Dengan kuasa nama Yesus Kristus dari Nazaret, bangun dan berjalanlah." Kemudian Petrus mengambil tangan kanannya dari pria itu dan membantunya berdiri. Pada saat yang sama kaki dan pergelangan kakinya kokoh. Kemudian dia melompat, berdiri dan mulai berjalan. Kemudian dia memasuki halaman kuil bersama mereka, berjalan, melompat dan berterima kasih padanya. Seluruh kerumunan melihat orang itu melompat dan memuji Tuhan. Ketika mereka menyadari bahwa itu adalah pengemis yang dan duduk di dekat gerbang indah kuil, mereka takjub atas apa yang telah terjadi. 11 orang yang telah disembuhkan itu menemani Petrus dan Yohanes. Semua orang takjub dan lari ke bagian halaman bait suci yang disebut Serambi Salomo, di mana mereka berada. Ketika Petrus melihat ini, dia berkata kepada orang-orang Israel, "Mengapa kamu heran? Mengapa mereka terus menatap kita seolah-olah kita telah membuat orang ini berjalan karena kekuatan kita sendiri atau karena dedikasi kita kepada Tuhan?" 13 Tuhan nenek moyang kita, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub, adalah yang memuliakan hamba Yesus. Tapi Anda menyerahkannya kepada pihak berwenang dan menolaknya di hadapan Pilatus, dan ketika dia memutuskan untuk melepaskan Anda tidak mau. 14 Yesus baik dan berbakti kepada Tuhan, tetapi Anda menolak dia. Alih-alih meminta kebebasannya, mereka malah meminta Pilatus untuk membebaskan seorang penjahat. 15 Jadi Anda membunuh pengarang kehidupan, tapi Tuhan membangkitkan dia, dan kita adalah saksinya. 16 Kuasa nama Yesuslah yang memberi kekuatan kepada pria ini. Apa yang Anda lihat dan ketahui dilakukan dengan iman dalam nama Anda, karena iman kepada Yesuslah yang menyembuhkan orang ini di depan Anda semua. 17 Sekarang, saudara-saudaraku, saya tahu bahwa apa yang Anda dan para pemimpin Anda lakukan kepada Yesus adalah tanpa mengetahui apa yang Anda lakukan. 18 Tetapi Tuhan dengan demikian menggenapi apa yang telah Dia umumkan sejak lama oleh para nabi, yaitu bahwa Mesias yang Dia pilih harus menderita. 19 Karena itu, bertobat dan kembali kepada Tuhan, agar Dia mengampuni dosa-dosa Anda. 20 Dan agar saat-saat kekuatan rohani yang baru dapat datang dari Tuhan, dan agar Dia dapat mengutus Yesus yang telah Dia pilih untuk menjadi Mesias Anda. 21 Yesus perlu tinggal di surga sampai saatnya tiba ketika segala sesuatu akan diperbarui, seperti yang telah Tuhan umumkan sejak lama oleh para utusannya yang setia, para nabi. 22 Karena Musa berkata, "Dari antara kamu Tuhan Allah akan memilih dan mengutus kamu seorang nabi, sama seperti Dia mengutus aku." Patuhi apapun yang Dia katakan padamu. 23 Dia yang tidak taat akan dipisahkan dari umat Allah dan dibinasakan. 24 Samuel dan semua nabi yang datang setelah dia berbicara tentang hari-hari ini. 25 Janji-janji yang Allah buat melalui para nabinya adalah untuk Anda, dan Anda adalah bagian dari perjanjian yang Tuhan buat dengan leluhur Anda, ketika Dia berkata kepada Abraham, "Melalui keturunanmu, aku akan memberkati semua bangsa di dunia." 26 Jadi Tuhan memilih hambanya dan mengutus Dia terlebih dahulu kepada Anda untuk memberkati Anda dan untuk masing-masing dari Anda untuk meninggalkan dosa-dosa Anda. Kisah 3:1-26